Guru Bijak. Tonton konten di Guru Bijak, udah ada OOB dan OSK. Serta satu lagi ada 3 gerakan singkat. Ya, terus jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Salam Guru Bijak. Bersama saya Guru Bijak. Hari ini kita masih ada di OOB, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Asik nggak tuh? Asik. Oke, kali ini kita kedatangan coach pelajar ya? Coach pelajar ya? Coach timnas pelajar. Ya, pelajar Asia. Pelajar Asia ya, yang kemarin di Batakkan ya? Betul, 2019. 2019. Lebih tepatnya sih saya bantu pelatih fisiknya aja kemarin. Oke, ya tapi bisa dibilang ya pelatih timnas lah, luar biasa lah lo ya kan. Plus pelajar maksudnya. Iya kan, tetap timnas pelajar lah ya kan. Saya kenalin diri gitu ya. Iya, kenalin diri deh, di apa di tengah-tengah nih. Ya, halo, saya Randi Adam, biasa dipanggil Randi. Usia masuk 31 tahun. Nanti tanggal 13 nanti 31 tahun. Karir kepelatihannya dari 2015, tergabung di Chelsea Soccer School Indonesia, dan akhirnya sampai dengan sekarang, terakhir kemarin bantu tim pelajar Asia di Piala Asia 2019, dan tergabung juga di PPOP BDKI, yang notabene awal karirnya saya mulai dari kuliah, ya, ambil fakultas olahraga di UNJ. Kebetulan sudah menikah juga, dan doain cepat-cepat punya momongan. Mungkin itu Bang, perkenalan singkatnya itu aja mungkin ya. Sana tandingnya kan kalau nggak salah tuh udah kayak timnas kan, penontonnya banyak banget cuy. Padahal timnas pelajar loh. Iya betul, karena kebetulan kan kemarin kita tuan rumah tuh Bang. Oh iya, tuan rumah ya. Jadi memang Balikpapan sih emang bagus banget sih pemerintahnya gitu. Mereka bikin sounding ke masyarakatnya, bikin sounding ke pelajar-pelajarnya gitu, dari SD sampai SMA sampai mahasiswa, mereka kasih tahu bahwa Balikpapan akan jadi tuan rumah Piala Pelajar Asia. Piala Pelajar Asia, oke, 2019. Ya. Sekitar 2 bulan sebelum kita ke sana tuh udah gembar-gembornya udah bagus lah, maksudnya sounding dari pemerintahnya, mungkin dari pendidikan nasionalnya, dinasnya ya, dinas di sananya di daerah Balikpapannya itu bagus, maksudnya supportnya bagus. Kita juga, padahal kita masih TC di Bogor, di Bali, itu udah kedengeran kalau kayaknya bakal diterima bagus nih di masyarakat Balikpapan gitu kan, tim pelajar Asia yang tahun ini gitu kan. Jadi alhamdulillah kebetulan kita tuan rumah gitu ya, dan kebetulan kita pakai lapangan baru juga tuh Bang Kris di Batakkan gitu kan. Stadion baru ya. Betul, stadion baru, lapangannya juga memang standar internasional juga gitu ya. Jadi kayak nyedot masyarakat sana khususnya gitu kan, karena itu jadi kebanggaan mereka kan, lapangan Stadion Batakkan gitu kan. Mereka akhirnya punya lapangan yang memang bisa dibanggakan gitu kan, dan akhirnya dapat golnya bisa nonton langsungnya pada saat ya tim pelajar Asia main di sana gitu kan. Walaupun sebenarnya kan ada tim lokal juga sebenarnya udah pakai di sana kan. Ya, stadion itu ya. Di Liga 2-nya kan udah pakai di sana juga. Jadi mungkin gairah sepak bolanya jadi lebih gitu kan ketika tim pelajar Asia jadi tuan rumah di Balikpapan itu. Pelajaran itu pelajar SMA ya? SMA, SMP? SMA ya. Ya, itu gabungan dari SKO Ragunan, PPOP se-Indonesia, PPOP, PPLP, SKO Ragunan. Jadi sebelumnya ada Jurnas dulu antar PPLP, PPOP dan SKO gitu se-Indonesia. Hasil dari kejurnas itu pemain-pemainnya
diseleksi dan akhirnya terbentuklah tim pelajar Asia Indonesia. Jadi beberapanya sih memang udah timnas PSSI seperti Supriyadi, kemarin ada Komang, ada Atala, ada beberapa lagi timnas PSSI gitu kan yang memang kebetulan notabene mereka sekolah di SKO Ragunan. Oke. Gitu. Berarti Jadi beberapa SKO Ragunan Plus. Iya, berarti beberapa timnas U16. U16 dan U19 PSSI. Oh, oke. U16 U19. Dan Nur Fadilah juga, ada Nur Fadilah juga. Oke. Timnas U19. Pelajaran dari mana aja cuy pesertanya? Kemarin ada dari Sri Lanka, ada dari Korea Selatan, Malaysia, Thailand, ada dari yang sebelahnya itu ada di Singapura nggak ada ya kebetulan. Tahun ini mereka nggak ikut. Ada beberapa lagi, kurang lebih ada sekitar 8 tim yang bergabung. Saya agak lupa di tim sebelahnya gitu. Tapi yang untuk tahun ini ada 8 tim yang bergabung di tim pelajar, di event Piala Asia Pelajar di Asia Pelajar. Oke, ini event tahunan ya atau berapa tahun sekali? Event tahunan. Rencananya di tahun ini Thailand jadi tuan rumah. Oh. Ya, Thailand kemarin kebetulan juga jadi juara di tim Batakan ya. Di Batakan ya, mereka juara. Oke, 2019 juaranya Thailand ya. Oke ya. Thailand. Kita ada di peringkat 3 kemarin. Oke. Lu pernah mimpi atau lu pernah nyangka nggak sih lu ada di timnas pelajar ini tuh? Enggak lah, karena awalnya diajak juga sama salah satu senior ya, senior kita juga di kampus gitu kan. Beberapa memang kan tergabung di SKO Ragunan gitu ya, yang kebetulan hampir staf pelatihnya itu semua dari SKO Ragunan, ada head coach, asisten dan pelatih kiper juga dari SKO Ragunan. Jadi diajak tuh akhirnya gitu kan, bantu-bantu, bisa nggak, mau nggak gitu kan, kita butuh pelatih fisik gitu kan. Dan akhirnya juga kita bisa punya measure gitu kan, bisa punya fisioterapi gitu, karena memang benar-benar difasilitasi tahun ini karena kita kan notabene adalah tuan rumah gitu ya. Terus mau yang terbaik lah maksudnya buat event yang kemarin menjadi tuan rumah gitu kan. Kalau dibilang nyangka sih enggak bang, biasa kita nontonnya cuma nonton aja gitu kan, jadi supporter gitu kan untuk event timnas gitu kan, puluhan ribu orang gitu ya datang ke stadion GBK, nah gitu ya, kita jadi supporter aja gitu. Tiba-tiba ditonton 50.000 orang kan saat lawan Malaysia di semifinal. Itu juga jadi supporter terbanyak di Stadion Batakan untuk sejauh ini gitu kan. Oke. Jadi rekor stadion supporter terbanyak di Stadion Batakan, sekitar 50.000 orang itu. Akhirnya atas bawah dibuka, walaupun sebenarnya atas juga belum dipasang pagar itu stadion yang buat yang di atasnya gitu kan. Tapi akhirnya berdasarkan permintaan masyarakat dan akhirnya disetujui kepolisian setempat, akhirnya juga dibuka ya, jadi full house juga gitu kan. Asli sih merinding bang gitu kan, nyanyi lagu Indonesia Raya bareng-bareng gitu kan, dan kita jadi salah satu bagian dari itu, kebanggaan juga sih dan pengalaman baru lah gitu. Saya lupa juga tuh gitu. Mudah-mudahan nggak terakhir dan terus-terusnya gitu. Iya. Pengalaman luar biasa lah ya sebagai pelatih ya. Saya belajarnya sebenarnya dari sini kayak begini-begini kan. Memang Bang Kris tuh humble banget. Bisa aja lu. Hari ini ngomongin lu aja, jangan ngomongin gua. Iya siap. Saya masih siap terus sama senior idola nih. Berarti sekarang sehari-hari lu apa cuy? Pelatih apa nih? Sehari-hari lu pelatih apa cuy? Masih bang, masih. Sebenarnya saya masih terdaftar di staf pelatih POPB DKI usia 14 tahun. SMP ya? Itu adik-adiknya PPOP DKI.
SMP. Kalau PPOP kan SMA, kalau Hmm. POPB itu SMP. Jadi jenjangnya itu akan ke PPOP gitu. Nanti setelah mereka SMP, jenjang pertamanya difasilitasi oleh Pemda DKI itu untuk pergi ke PPOP. Tapi kalau memang nggak ada kesempatan di PPOP, dia bisa coba-coba di tempat lain. Kayak PPLP di daerah-daerah atau SKO Ragunan dan Elite Pro Academy. Saya tergabung masih di situ, Bang. Untuk sekarang. Terus karena pandemi kan, jadi harus lebih kreatif gitu karena fasilitas olahraga semua ditutup kan. Jadi Iya, betul. POPB juga nggak bisa latihan, hanya latihan di rumah aja gitu ya. Jadi lebih kreatif, jadi lebih inovatif gitu kan. Akhirnya saya cari apa yang bisa tetap saya kerjakan walaupun di tengah pandemi gitu kan, yang memang tetap ikut protokol kesehatan gitu ya, nggak boleh banyak-banyak orang gabung dan harus tetap pakai masker dan lain sebagainya. Akhirnya saya bikin privat sepak bola. Jadi karena emang ya itu dituntut untuk kreatif, inovatif gitu kan ya, coba deh di sepak bola yang memang pemainnya nggak banyak gitu kan. Kalau sepak bola kan minimal ada 22 orang ya Bang ya. Iya, betul. Latihannya gitu untuk bisa game dan lain sebagainya. Tapi ini yang cuma 1-2 orang, kita yang jemput bola, yang lebih realistis ya kita privat gitu. Kita datengin pemainnya gitu. Sekarang ya itu Bang, sambil tunggu pandemi normal, lapangan-lapangan fasilitas olahraga bisa dibuka, saya buat privat akhirnya, privat sepak bola. Berarti lu ngelatih privat ya, sepak bola ngelatih privat ya? Privat tuh, sepak bola privat ya kan. Sebenarnya hal baru juga, nggak banyak yang udah bikin gitu. Datang ke rumahnya langsung? Iya, datang ke rumah-rumah. Terus latihan di rumahnya? Jadi betul, kebetulan satu pemain saya punya lapangan futsal di sebelah rumahnya, lapangan futsal pribadi gitu. Jadi ya ngebantu banget sih maksudnya gitu kan. Jadi tetap bisa kasih materi latihan yang emang sesuai sama requestan pemain itu gitu kan. Karena emang kan sebelum memulai kan kita harus tanya kan kurangnya di apa pada saat di SSB atau di klubnya gitu kan. Akhirnya kita bikin materi latihan yang sesuai dengan kekurangan pemain itu gitu. Jadi ya kita ke rumah-rumah gitu kan. Ada satu lagi cuma ada di halaman rumahnya aja tapi cukup agak besar gitu kan. Ya udah tetap kita fasilitasi, ya pinter-pinter cari materi latihan jadinya. Kekurangannya apa, kita bikin materi latihan dengan lapangan seadanya. Kira begitu ya, itulah gunanya privat gitu kan. Kalau bisa cuma di kamarnya doang, dia doang gitu ada space-nya, ya kita tetap harus siap gitu kan, karena yang namanya kita jual jasa ya Bang. Itu sih. Oke, keren ya lu ya, kreatif lu ya. Gue baru mungkin juga orang di luar sana juga baru tahu sepak bola tuh ada privatnya cuy. Yang gue tahu kan renang ya kan. Kalau olahraga tuh renang, bulu tangkis lah ya, atau tenis atau olahraga individu lah. Nah ini kan olahraga tim nih. Betul. Olahraga tim ya. Dibikin privat ya. Iya, bikin privat cuy, gile. Emang harus berinovasi ya gitu. Nah, selama ini lu ngeliat terpaksa kreatif Bang. Terpaksa kreatif ya. Tapi kan kalau kita males juga nggak bakalan akhirnya kreatif dong, ya kan? Betul. Kan banyak positifnya juga kan dari COVID ini kan. Iya. Jadi inovatif, jadi kreatif, jadi religi kita juga. Betul. Ya. Betul itu positifnya aja Bang. Nah, tapi gini, yang lu lihat udah banyak nggak sih pelatih kayak model lu nih ya, yang mereka bener-bener buka jasa private gitu untuk sepak bola? Ada nggak yang lu tahu gitu? Atau baru lu aja yang baru mulai? Enggak sih, ada sebelumnya. Karena juga ya saya jujur terinspirasi juga dari pelatih-pelatih sebelumnya yang memang udah terjun langsung di dunia privat sepak bola ini kan, privat soccer ini gitu kan. Jadi ada sekitar 5 atau 6 lah yang memang udah jalan, udah banyak muridnya, udah terkenal juga gitu kan. Ya
ya berangkatnya sama dari pelatih-pelatih SSB juga mereka gitu kan, dari mungkin mantan pemain gitu kan, punya pengalaman dari sana, berangkat pengalaman dari sana, akhirnya mereka fasilitasin untuk coba bergeser ke privat gitu. Jadi kan mungkin di sepak bola, kalau SSB khususnya Bang ya, itu muridnya banyak gitu kan, Iya, betul. tidak terfasilitasi semua, kekurangan-kekurangan pemainnya gitu kan. Misalnya kurangnya di dribbling, tapi karena antriannya banyak gitu kan, di SSB muridnya banyak, jadi tidak terfasilitasi nih kekurangan pemain tersebut gitu kan. Akhirnya orang tua cari solusi gimana kalau buat privat deh gitu kan, mungkin lebih spesifik gitu kan, membenahi kekurangan si anaknya tersebut gitu. Akhirnya dari situlah peluang-peluang pelatih privat itu muncul gitu, Pak. Oke. Nah, itu dia, itu salah satunya saya juga buat seperti itu gitu kan. Karena mungkin 3 orang pemain ini sebenarnya udah jadi pemain saya waktu di salah satu SSB. Pada saat saya bergabung di sana gitu kan, saya selesai di SSB tersebut, tapi tetap kayak jalin komunikasi, ikut saya mau privat dong sama Randi gitu segala macam, kurangannya saya di sini segala macam. Oh itu ternyata jadi peluang juga gitu kan. Jadi saya coba konsentrasi juga kita di situ buat jadi mengembangkan privat sepak bola saya gitu. Oke. Gitu, Bang. Kalau buat pertama sih enggak ya, bukan saya yang pertama gitu, karena udah ada yang sebelum-sebelumnya. Oke. Berarti bisa lah ya gue jadi asisten lo ya, privat ya. Abang jadi head coach saya, Bang. Saya jadi asisten Abang. Prestasi lu udah ilmunya banyak Bang Kris. Prestasi lu udah timnas pelajar cuy. Gua apaan? Prestasi saya sekarang, tapi kan yang ngajarin Abang juga dulunya kan. Jadi saya nggak boleh lupa sama guru saya sebelumnya lah. Ini luar biasa Bang idola ini. Keren banget lo ya. Gini. Gue mau nanya gini, background lu nih ya, background lu sebelum lu akhirnya jadi atau memutuskan atau terjun sebagai seorang pelatih nih ya, entah lu pelatih fisik, entah lu pelatih privat gitu ya. Background lu sebelumnya apa nih cuy? Pemain bola atau apa gitu? Iya, memang dari kecil kan cita-cita mau jadi pemain bola semuanya lah gitu kan. Ketika kita masuk ke klub atau SSB gitu kan, anak-anak gitu ya, maunya kan jadi pemain sepak bola nih, mau jadi ini itu gitu kan. Kebetulan juga ngelihatnya Persija terus dari dulu gitu kan. Saya juga orang Jakarta, mau main di Persija apa segala macam gitu. The Jack lo ya, kan, The Jack ya. The Jack mania. The Jack. Mudah-mudahan denger juga gitu ya. Asik. Terus. Ya, itu Bang, berangkat dari situ, tapi yang namanya akhirnya nasib atau perjalanan hidup gitu kan nggak nyampe untuk jadi pemain profesional. Saya memutuskan untuk ini kuliah akhirnya. Kuliah di Fakultas Olahraga ya, di UNJ gitu kan. Siap. Dari situlah mulai background kepelatihan saya gitu kan. Saya pikir saya konsentrasi aja di kuliah dulu, mungkin siapa tahu masih bisa jadi pemain, kejar dari UNJ ini. Ataupun kalau enggak ya saya mau betul, saya mau dalamin ilmu kepelatihannya di sini gitu. Itu backgroundnya dari situ. Perjalanan waktu lulus gitu kan, akhirnya di ajak senior gitu untuk coba yuk berangkat ke sini, mau nggak ngelatih di sini. Awal karir di Chelsea Soccer School Indonesia saya sekitar 2,5 tahun di sana. Apa tadi di mana? Di Chelsea Soccer School. Chelsea ya, Chelsea Soccer School Indonesia. Oke. SSB Chelsea Indonesia. Oke. Di sana saya Bang. Mungkin itu awal mulanya terjun di dunia kepelatihan sih dari Nah, selain lu kuliah di Fakultas Olahraga gitu, terus lu ngambil cabangnya olahraga gitu, terus memperdalam ilmu lu. Sekarang kalau di Indonesia nih tanpa lisensi lu nggak bisa dong ngelatih SSB. Betul. Nah, kan kalau nggak salah di kampus kan lu nggak dapet lisensi gitu, cuman ijazah. Betul. Kan? Nah, itu apa yang lu lakukan gitu? Betul, karena di Indonesia kan legalitas
lisensi kan emang diperlukan banget gitu ya, karena Mm-mm. ibaratnya lu punya apapun lah yang bisa lu dapet di kampus itu Mm-mm. nggak akan ada artinya ketika emang legalitas lu sebagai pelatih nggak ada gitu kan. Akhirnya ya walaupun sebenarnya di kampus tuh kita khususnya di apa namanya kecabangan olahraga gitu ya bang ya, di Iya. kepelatihan gitu ya, Mm. kuliah kepelatihan sepak bola itu kita belajar udah sampai lisensi B, Mm-mm. lisensi B, Lisensi B ya? AFC. Ya walaupun legalitasnya enggak ya Nggak maksudnya ada ya? itu, tapi Kalau kurikulumnya gitu, kurikulum di kampus untuk Hmm. kuliah cabangan olahraga khususnya sepak bola kita sampai belajar sampai di lisensi B AFC. AFC ya? Bentar, Ya, bentar. jadi mungkin berangkatnya di sana B AFC betul. Nah, kalau Jadi BAFC terakhir tuh itu udah megang apa harusnya cuy? AFC bisa jadi pelatih Asia gitu kan. Iya, kalau Bisa BAFC jadi ya? asisten pelatih gitu kan. Ya, betul. AFC. Tapi karena memang legalitasnya enggak kan, cuma kita belajarnya sampai BAFC di perkuliahan di kampus gitu ya. Mm-mm. Dan ketika kita selesai terjun di dunia umum, Mm-mm. ya kita harus ulang dari awal. Ya, Kalau di sepak bola kan dari D ya, lisensi D lisensi D nasional, ya. terus ke C, AFC, atau sekarang C, PSSI, sama sih sebenarnya gitu ya. Ke B, ke A Pro. Oke. Itu terakhir gitu kan. D, D, Kalau saya SSB ya? terus D, terang SSB ya? Lalu, D kita SSB, D, SSB ya. Terus D B, SSB, C, SSB dan kalau nggak salah bisa sampai ke Liga 2. Liga B, 2 jadi D, asisten D atau ya? pelatih fisik. D itu ya. Tapi kayaknya C. udah direvisi harus ke C sekarang. Oke. C AFC atau C PSSI ya. Baru pelatih Nah, fisik itu Liga minimal. ya? Ya. Atau malah sekarang bisa lebih lagi bang, pelatih fisik itu kalau nggak salah udah harus ambil B. B. AFC. Ya. Karena PSSI kan lagi gencar-gencarnya mengadakan lisensi ya dari D, C, B ke A, bahkan A Pro gitu ya. Jadi karena memang percepatan apa namanya kualitas pelatihan pelatih-pelatih Indonesia gitu ya. Jadi emang lagi program PSSI gencar-gencarnya bikin lisensi dari tahun-tahun 2018 atas itu. Oke. Sekarang lu ada di mana? Lisensi apa lu? Dan sekarang saya baru di D nih sebetulnya. D ya? Baru di D, kalau D nasional ya. Dan cuma di Indonesia sebenarnya D. Kalau negara-negara lain itu berangkatnya mulai awalnya itu di C. Oh, langsung C Tapi ya? apa mungkin PSSI mempersiapkan pelatih-pelatih untuk lebih siap pada saat ngambil C, dia akhirnya buat D nasional dulu PSSI. Ya udah daftar bang, udah daftar ke C, tapi ternyata ada pandemi ini kan akhirnya harus di cancel dulu, harus di pending dulu untuk selesai COVID, baru kita adakan lagi lisensi C. Gitu. Jadi untuk C-nya saya masih terpending, masih belum jalan untuk ambil lisensi C. Oke. Itu sih bang. Oke ya, mantep nih, gile, luar biasa banget cuy, mantep lu. Biasa di luar. Berarti di masa-masa ini lu tetap berkarya ya, tetap berkarir, ya kan? Terus kalau kita ngomongin dapur ngebul lu tetap ngebul ya kan? Ya enggak? Ya, alhamdulillah tetap ngebul gitu kan. Dari yang POPB-nya juga kebetulan kan memang kita di bawah Pemda DKI ya, jadi gaji tetap terima ya? Jalan terus, nggak stop, tetap terima gitu kan. Terus ya berangkat dari itu sih dari COVID ini akhirnya apalagi nih yang bisa dikerjain itu, karena notabene kita orang lapangan gitu ya bang, walaupun tetap harus mematuhi protokoler kan, kayak harus pakai masker gitu kan, disinfektan segala macam sebelum ngelatih privat, jadi tetap dijalanin gitu kan, sampai dengan di rumahnya pemain pun kita tetap menjalanin itu gitu, tetap nggak body contact sama pemain atau salaman dan lain sebagainya gitu. Ya berangkat dari situ akhirnya harus inovatif, harus kreatif, akhirnya kita buat itu tadi yang privat. Berarti gini ya, lu udah mantep nih sama pilihan lu ya, lu mau jadi. Alhamdulillah tetap bisa ngebul.
Oke, berarti gini ya, lu udah mantep ya untuk apa pilihan lu mau jadi pelatih ya, gitu ya. Ya, sejauh ini kayaknya pilihan sama jalan hidupnya di dunia kepelatihan dulu. Oke, Itu berarti kepelatihan sepak bola ini ya. lu akan kejar untuk sampai ke pro ya, atau ke liga lah ya, Liga 1 gitu ya. Kalau ada rezekinya, insya Allah cita-citanya doain. Pokoknya bakalan lu coba berusaha untuk sampai mungkin ya kita doain lalu sampai ke A-Pro ya. Asik, kayak enggak? Amin, amin. Kita mungkin nggak usah terlalu lama lah ya. Gue pengen tanya satu aja Ya. sih sama lo nih. Apa yang bukan nanya sih ya, gue pengen lu bisa menyampaikan sesuatu lah ya buat generasi lu dan generasi di bawah lu nih, ya kan? Atau bisa menyampaikan juga sama sesama profesi atau buat anak-anak didikan lo gitu ya. Apa yang bisa lu sampaikan untuk mereka gitu ya, kata quote lah, quote terbaik lu lah gitu. Apa ya, kan kalau kata orang tuh lu jalanin aja proses lu gitu kan, biar Tuhan yang nentuin hasilnya gitu ya. Itu sih yang saya pegang tuh Bang, maksudnya yang dari awal kita main bola cuman antar kampung gitu kan, cuma pakai bola plastik gitu ya, dan akhirnya Tuhan yang kasih jalan kita buat di dunia kepelatihan kayak gini, walaupun kita belum di profesional, yakin aja sama prosesnya gitu kan. Dan satu lagi Bang, yang saya mau tekanin sih, apapun kita, dimanapun kita, tetap rendah hati biar Tuhan yang naikin derajat kita. Mungkin itu. Ya, jadi ketika kita rendah hati, orang tuh pada lihat semuanya, oh ini oke nih orang gitu kan, pasti kan dari situ kebangun koneksi, kebangun link gitu ya. Dengan kerendahan hati kita ya, ntar bakal banyak orang yang lihat kita, bakal banyak orang yang tahu kita, dan banyak orang yang mau membantu kita gitu kan. Dengan di situ kan berarti kan kuasa Tuhan tuh lagi mau naikin derajat kita. Betul. Mungkin quotes-nya itu Bang, tetap rendah hati, biar Tuhan yang naikin derajat. Asik. Gila, ikut rendah hati banget nih bener nih. Pantesan lu mau gue undang di sini ya kan? Buset, saya mau siap 24 jam. Kali 2 boleh. Wow, keren di. Oh, berarti Buat gini, abang idola lah. prestasi Ya, ya. tertinggi lu sekarang ya lu megang timnas pelajar itu ya, gitu ya. Ya, bantu tim pelajar Asia kemarin. Nah, itu timnas pelajar kemarin peringkat berapa, Bro? Peringkat 3 kita. Kita kalah di semifinal sama Malaysia gitu ya. Kurang beruntung sih karena adu penalti. 4 draw di 2 kali 40, kan main hanya 2 kali 40 ya kalau tim pelajar ya. Okay. Draw di 2 kali 40, perpanjangan waktu, dan akhirnya lanjut ke adu penalti, kita kurang beruntung di adu penalti. Malaysia ke final, kita perebutan peringkat 3 sama Korea. Dan menang penalti juga sama Korea, akhirnya kita dapat peringkat 3. Nah, 3 ya. Itu sih Bang. Luar biasa ya kan. Kalau ilmu sih saya yang jauh gitu ya, mungkin karena mau aja, ayo aja, siap aja, jadi ya akhirnya ada senior yang mau coba kasih ilmu sama saya, kasih pengalaman, ya akhirnya kita bantu kemarin di sana. Ya mudah-mudahan nggak terakhir ada di sana gitu kan, atau di klub-klub lain. Oke. Mohon doanya. Berarti itu ya kunci lu rendah hati, bahkan maka Tuhan yang akan ngangkat lu ke tempat yang kita nggak pernah duga ya. Iya betul itu. Kita rendah hati aja biar Tuhan yang angkat derajat kita ya. Kita ya jangan mau angkat-angkat derajat sendiri gitu kan, karena ya balik lagi backgroundnya kita cuma manusia gitu. Ini itu sih Bang, karena di luar tuh banyak banget yang lebih dari kita gitu kan. Betul. Apa yang mau disombongin gitu kan. Kita mau naik, ada lagi yang lebih bagus, ada yang lebih lagi yang lebih bagus. Jadi udah, kita rendah hati aja. Biar Tuhan yang ikut campur buat angkat derajat kita. Oke, siap. Gue mau tutup nih ya. Semoga kata-kata gue dapet nih dari obrolan lo nih. Oke. Siap. Oke, gini. Buat semua yang terima kasih buat semua yang mau dengerin kita ya kan. Saya cuma mau bilang begini, ikutin prosesnya. Waktu lu di atas, lu tetap rendah hati.
Karena dengan rendah hati, maka lu akan terus naik gitu. Naik dan naik terus gitu. Karena kuncinya gini, orang yang rendah hati adalah orang yang akan terus berusaha untuk mencapai ke titik yang paling tinggi. Asik. Oke ya, kita tutup gini. Oke, sampai jumpa di OOB selanjutnya, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Sampai jumpa dengan Guru Bijak. Guru bijak. Asik.